Tadi hanya ingin menunjukkan di orang bahwa ini loh, katong nih orang muda lintas agama. Katong bisa hidup berdampingan, katong bisa hidup baik-baik. Biar mau di luar seperti apa, penting mau jaga batong pu NTT. Ini yang beta terserah di luar mau ke mana, katong jaga katong punya. Iya. Plain Jane. Kakak Iksan. Siap. Om Jo. Selamat sore. Selamat sore. Kemana kabar abang? Kabar baik, Om Jo. Keluarga baik-baik semua. Sehat-sehat. Kakak punya juga kok. Juga ya. Siap. Alhamdulillah, puji Tuhan masih terlindungi sampai sekarang. Siap kakak. Oke, untuk saudara doang yang mungkin baru melihat ketemu kakak ganteng di sebelah ini. mungkin di segelintir orang pasti sudah tahu lah kakak Iksan. Kakak Iksan beta pakai kakak Iksan, biasa panggil Acan bisa. Oh ya, kakak Acan ya. Kakak Acan lah biar ketemu lebih. Oke, jadi kakak Acan nih kalau mau dibilang, kalau menurut beta salah satu tokoh pemuda muslim lah di Kupang, NTT ya bahkan ya. Oke, jadi kalau toko terlalu tinggi ya, kiosa. Oh, toko terlalu tinggi jadi kios. siap. Jadi kakak Iksan nih dulu atau sampai sekarang ya kakak masih di GP Ansor? Masih GP Ansor. Terus apa kakak? Banser? Masih ya di Banser, di NU, di Organisasi Kepemudaan Nasional, di KNPI. Siap. Terus tergabung di Orang Muda Lintas Agama Kota Kupang atau Peacemaker. Kompak ya? Kompak ya. Kompak. Itu sama kayak kita punya tuh kerukunan orang muda Manggarai Kupang. Oke. Kompak, sama-sama kompak. Yang penting semua kompak. Semua kompak ya. Intinya itu ya kakak. Semuanya harus kompak. Oke kakak, betul. Langsung ya kakak. Oke, siap. Karena kakak selama ini pasti melihat lah, dan Kota Kupang ini masuk dalam kota Nusa Terindah Toleransi. Iya, Kota Kupang. Iya. Sempat dapat penghargaan juga ya. Kemarin ya. Nusa Toleransi tertinggi. Nusa Toleransi tinggi, siap. Itu kalau dari kakak dong melihat itu bagaimana kakak? Oh ya, oke baik kakak. Jadi berbicara tentang NTT dalam lokus kerukunan nih, beta rasa berbicara kerukunan, keberagaman, toleransi dan sebagainya. Itu bukan hal yang baru atau hal yang baru diada-adakan. Karena beta menganggap ini sudah lahir dan menjadi fitrah, sudah dari sononya untuk sudah dari sononya. Iya betul kan. Karena katong lihat misalnya di Flores atau di NTT secara keseluruhan, bagaimana pola-pola ini terbangun dari kawin mawin. Ya kan, dalam kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan. Katong lihat misalnya beta sebagai seorang muslim pun beta punya saudara kandung, saudara sepupu apa juga masih banyak yang Katolik. Beta asli Flores tuh kakak Nagekio. Dan kakak boleh lihat di Nagekio seperti apa. Betul. Beta punya saudara-saudara banyak yang menjadi romo, jadi pastor, dan itu soalnya masalah. Beta punya saudari juga ada yang menikah dengan teman-teman saudari kita yang Kristen, itu soalnya jadi masalah. Jadi berbicara kerukunan di NTT, beta pikir bukan hal yang baru, Om. Betul. Karena ini sudah lahir dan dari istilahnya apa ya? Dari sononya. Dari sononya memang ya. Hanya memang agak terganggu sedikit ketika hal-hal ini masuk dalam konteks sosial politik, kepentingan-kepentingan tertentu yang memanfaatkan tumpung kerukunan ini. Betul. Iya. Jadi memang ya itulah keberagaman yang ada udah menjadi apa ya, modal utama untuk bagaimana membangun negeri, bagaimana membangun kebersamaan, keberagaman, dan orang muda menjadi pion utama untuk ini. Orang muda. Ya, orang muda. Dan kita harapkan seperti itu. Karena ketumpung orang-orang tua ini kan sudah meletakkan dasar keberagaman yang ada. Iya. Nah, zaman-zaman ini memang istilahnya zaman-zaman cobaan juga sebenarnya. Ya. Zaman cobaan. Karena media sosial sudah semakin keterbukaan informasi ya, keterbukaan. Terus juga di samping itu juga banyak berita-berita hoax yang kadang juga menjerat ketong. Nah, ketika ini menjadi konsumsi publik, nah bagaimana ketong melihat ini secara perspektif dingin istilahnya? Perspektif dingin.
melihat ini secara positif aja lah. Contoh hal-hal yang berkaitan dengan bom-bom dan kemarin itu ya memang ini menjadi bahan kajian kita. Apakah itu hal yang kemarin itu menjadi ujian untuk ketumpung kerukunan atau malah menjadi perpecahan? Tergantung ketong. Kembali lagi ke kembali pada ketong perspektif melihatnya bahwa ini ketong punya kerukunan ini lagi diuji nih. Betul. Iya kan? Beberapa kejadian-kejadian kemarin bukan hanya persoalan dalam konteks keagamaan, dalam konteks polarisasi yang ada, misalnya pasca pilpres atau menjelang pilpres. Itu kan luar biasa tuh. Bahkan seakan-akan orang menganggap bahwa si A nih dia misalnya si A ini milik kelompok ini kayak didukung penuh oleh kelompok ini. Si B juga begitu. Akhirnya polarisasi itu kuat dan mengakar bahkan sampai di daerah-daerah. Nah, ini yang disayangkan. Nah, katong juga sonde boleh kalah dong sebagai orang muda. Sonde boleh kalah dengan tangan-tangan yang tak terlihat ini yang bermain untuk membuat ketong menjadi gaduh dan wajah NTT menjadi buram dalam konteks pluralisme dan kerukunan. Itu sih. Kira-kira itu tuh yang jadi apa ya? Jadi kendala lah, faktor-faktor yang menghambat untuk ketumpung keharmonisan dalam. Betul. Jadi seperti politik sampai di bawah dan akhirnya masyarakat terpolarisasi. Padahal sebenarnya keberagaman dan perbedaan yang ada itu menjadi modal besar nih untuk ketong bisa besar. Bagaimana Founding Fathers menetapkan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila sebagai dasar. Soalnya ada di negara dunia yang heterogen kayak seperti Indonesia atau dalam konteks NTT. Iya kan, ketong lihat misalnya Uni Soviet dulu yang begitu kuatnya, tapi soalnya mampu mengelola perbedaan yang adanya kayaknya hancur. Ya kan? Betul. Terbagi jadi beberapa negara, ya kan? Seperti itu. Apakah Indonesia mau seperti itu? Kan soalnya mungkin. Ketong sudah direkat oleh Pancasila, oleh Bhinneka Tunggal Ika, dan beta rasa itu warisan Founding Fathers yang orang muda saat ini harus jaga itu. Dan ini menjadi kampanye yang sonde harus terhenti saat ini. Harus menjadi secara kontinu untuk ketong menegakkan bahwa ini ketong pemilik di Indonesia nih. Bukan kelompok agama tertentu, bukan kelompok suku tertentu atau ras tertentu, tapi beta lahir di sini, ini milik beta dan beta harus jaga. Karena beta sonde mau hari ini beta hidup di Indonesia, tiba-tiba besok beta pernah cucu lahir di misalnya negara Aceh, negara Papua, negara itu jadi hancur kan? Betul. Inilah yang ketong harus dorong dan tanamkan di pikiran ketong bahwa ini buat pemilik, bukan orang lain pemilik. Maksudnya konteks Indonesiaan, konteks NTT ini milik kita, harus kita jaga dan kita rawat. Gitu. Dan beta juga salah satu yang sangat setuju ketika ada kejadian-kejadian kayak kemarin di Makassar dan sebelum-sebelumnya tuh selalu disangkut. Memang Kotong bisa pungkiri bahwa itu hal-hal seperti itu tuh akan disangkut pautkan dengan agama. Itu yang kakak melihat itu kemana? Jadi gini Om, penyebabnya tuh apa? Memang kalau orang bilang teroris soalnya punya agama, soalnya mungkin teroris punya agama. Hanya mungkin pemahaman terhadap agama itu yang mungkin salah. Ya kan? Artinya bahwa kalau beta melihat bahwa konteks inilah menjadi ujian ketong toh. Kembali lagi bahwa ketong melihat ini secara positif. Inilah ujian bagi kerukunan ketong. Dalam konteks ini memang agama ini kan kadang begini Om, kita terjebak pada sesuatu yang bersifat simbolistik. Contohnya gini, beta hari ini memakai baju dengan lambang Kristen. Ya kan? Misalnya beta nih orang yang ingin menghancurkan Indonesia nih, keberagaman yang ada. Betul. Hari ini beta pakai baju Kristen, beta pakai lambang salib, beta pergi bom masjid, pasti otomatis orang akan berpikir itu orang Kristen dan agama Kristen sudah betul. Ya kan? Betul. Dan begitu pun juga sebaliknya. Besok lagi beta pergi bom gereja, beta pakai baju ada embel-embel Islamnya, ya kan? Nah, kadang orang melihat ini di simbol keagamaannya sehingga orang
secara universal bilang, oh ini memang agama ini insan betul. Padahal agama soalnya ada mengajarkan sesuatu yang ada salah, mengajarkan ya kan? Yang individunya, ya kan? Betul, orangnya. Betul. Nah ini yang kita maksud, kadang ketong tuh terjebak dengan hal-hal yang bersifat simbolistik. Hanya karena dia memakai sorban, memakai ini, langsung orang mengeneralisasi bahwa ini agama soalnya betul. Ya kan? Betul kan. Karena kalau potong tarik ke belakang, katong soalnya pernah mempertanyakan penjajah itu beragama apa, bahkan yang merusak ini kan. Nah, misalnya terjadi di Palestina dan Israel, walaupun dengan mereka punya agama, tapi orang soalnya mempertanyakan itu. Jadi memang harus fokus untuk melihat dan objektif untuk melihat sebuah kejadian. Tidak bisa karena dia memakai simbol ini akhirnya mengeneralisasi bahwa itu semua adalah perbuatan dari inti ajaran agamanya. Dan untungnya di NTT Sonde pernah ada itu yang ketong bersyukur sekali beberapa kali kejadian-kejadian di luar, yang terakhir di Bom Makassar dan kejadian yang lalu, NTT ini bersama teman-teman pemuda, orang muda juga masih sangat kuat untuk ini jangan sampai di NTT. Betul. Biar mau di luar seperti apa, penting mau jaga batong NTT. Ini yang kita terserah di luar mau ke mana, ketong jaga ketong punya. Iya, ketong juga saling berkoordinasi dengan teman-teman pemuda lintas agama yang lain, misalnya teman-teman pemuda Gemit, pemuda Katolik, pemuda Hindu, yang lain sebagainya. Ayo ini Om, ke mana ini kejadian seperti ini, mari batong jaga, batong NTT. Nah, seperti itu. Dan hal-hal itu memang menjadi tanggung jawab potong bersama untuk agar itu sudah terjadi di sini. Ya, amin. Semoga jangan sampai ketong sendiri jadi blok enak toh. Iya itu begitu. Oke kakak, beta agak geser sedikit kakak. Ya. Ini semua pasca nih kakak. Ini betul. Besok ketong Kamis Putih. Betul. Itu biasanya beta lihat-lihat, selama ini hanya lihat-lihat saya di medsos dan lain-lain. Mungkin ada kakak kegiatan kok ini tahun pun. Ya. Jadi memang kalau ketong khususnya di GP Ansor dan bersinergis dengan teman-teman muslim yang lain, menjelang pasca ini juga ini sebentar sore ketong mengadakan rapat. Bahkan sebelum kejadian yang kemarin di Makassar, ketong juga sudah melakukan konsolidasi untuk pengamanan pasca, terus pengamanan malam Natal, partisipasi damai Natal, itu juga sudah menjadi agenda rutin tahunan. Karena bagi ketong menjaga ini bukan menjaga dari hal-hal yang sudah diinginkan, tapi menjadi tanggung jawab sosial bersama ketong. Soalnya memandang lu ini agama apa, dan ketong juga soalnya menjadi Kristen ketika ketong menjaga gereja, ya kan? Ataupun nanti pada saat teman-teman Idul Fitri, teman-teman Kristen soalnya menjadi Muslim ketika dia menjaga teman-teman Muslim lagi sholat Idul Fitri. Iya betul. Ini sudah berjalan ya kan? Betul. Dan beta rasa ini menjadi sesuatu yang memang harus dihidupkan kembali, karena dulu-dulu juga seperti itu, Pak. Iya. Misalnya kalau di beta pung kampung, orang yang acara sunatan atau acara di masjid atau acara itu pun juga bahu-membahu bekerja. Bahkan ketua panitia kegiatan acara muslim yang di kampung juga ketua panitia juga dari teman-teman Katolik non muslim. Itu soal masalah. Kemarin rencana mau kegiatan acara pesparane ya? Iya, pesparane. Bahkan ketua panitia kan juga ketua NU di sini. Ya, seorang muslim. Jadi soal masalah tapi pikir yang penting soal masuk pada hal-hal yang bersifat akidah. Inti syariat ajaran itu sangat berpengaruh sebenarnya. Gitu. Jadi NTT sejauh ini baik-baik saja, aman. NTT mari ketong jaga terus untuk menjadi miniatur Indonesia. Betul sekali. Miniatur tentang, dan beta yakin orang akan belajar di NTT ini tentang karena bosong bisa jaga ini. NTT ini bisa begini menjadi jangan sampai katong terlena dengan kata nusa toleransi tertinggi, nusa terindah toleransi, ya kan? Tapi ini menjadi tanggung jawab moral. Betul. Tanggung jawab moral ketong orang muda untuk menjaga ini, untuk tetap bahwa kerukunan, keberagaman menjadi sumber kekayaan ketong. Ketong boleh keluar-keluar sekarang, kaget besok-besok lain ketong. Betul. Sangat. Memang sudah bisa dipungkiri ada sisi lain yang menjadi kekurangan, dan beta rasa itu yang harus ketong jadikan cermin dan memperbaiki ke depan. Ya pasti wajar lah reaksi-reaksi negatif maupun reaksi-reaksi positif pasti ada ketika botong berbuat baik.
publik, dan ketong sebagai halayak publik juga melihat itu dari sisi yang positif sebenarnya. Menyejukkan sekali. Karena ini memang beta banyak belajar. Beta ya. Ketika bergabung, minta maaf, beta waktu dulu digabung di LSM di salah satu Cistimor. Kebetulan teman-teman Gemit yang membangun itu sebuah gerakan relawan untuk kemanusiaan. Dan beta banyak belajar di teman-teman situ juga tentang keberagaman, kerukunan dan sebagainya. Ya. Bahkan di ketong merayakan buka puasa bersama dengan teman-teman yang di lingkungan Gemit itu, lingkungan non muslim, tapi dong mau bahu-membahu membuat ayo acan batu bikin ini buka puasa bersama. Wih, dan kita pikir hanya sekedar buka puasa, tapi ada ternyata dong bikinnya, mengemasnya menarik dan besar, bahkan melibatkan banyak orang. Memang semangat itu, semangat keberagaman tadi hanya ingin menunjukkan di orang bahwa ini loh, katong nih orang muda lintas agama, katong bisa hidup berdampingan, katong bisa hidup baik-baik, walaupun di luar sana mau seperti apa ya, katong jaga kampung NTT ini ya tetap seperti ini. Nah, semoga virus damai inilah yang menjadi inspirasi bagi kita semua di Indonesia. Katong kembali lah ke kakak pun menarik sebenarnya. Beta sama bahas itu, tapi tadi kakak sempat singgung ada sesuatu yang menarik menurut beta tentang kakak di TPID Komisi Informasi. Komisi Informasi. Ya. Itu baru dibentuk 2019 ya, dan ini sudah 2021. Kira-kira program apa yang kakak jadi sejak dilantik 2019 kemarin, katong masa periodenya kan 4 tahun. 4 tahun. Satu periode, tapi masa kerja selama 4 tahun. Jadi kita komisionernya ada 5 orang. Siapa? Ada Ibu Marianti Adu, mantan ketua KPU kemarin. Terus beliau menjadi ketua Komisi Informasi. Terus ada Pak Wakil Ketua Komisi Informasi, Pak Daniel Tonu. Beliau salah seorang akademisi juga, dosen di beberapa universitas. Terus beta Iksan Arman Puah Upa. Siap. Kebetulan dia menjadi orang muda satu-satunya di situ. Ya, mungkin mewakili kaum muda. Ya, mantap. Beta dipercayakan pas sekali kakak di situ. Beta dipercayakan untuk membidangi bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi. Terus ada Pak Agus Bolebaja. Beliau di bidang penyelesaian sengketa informasi, dan juga Pak Germanus Atawuwur, beliau salah seorang mantan ketua Panwaslu Kota kemarin dan sekarang sudah di Komisi Informasi ke wakil ketua bidang kelembagaan. Jadi memang ketong 5 orang ini dari berbagai unsur. Ada Pak Agus tadi yang wartawan, beta dari swasta dan istilahnya aktivis lah. Terus teman-teman lain dari akademisi dan lain sebagainya. Jadi tugas Komisi Informasi itu yang utama adalah menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi antara publik dan badan publik. Nah, apa itu badan publik? Badan publik adalah badan eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan atau lembaga yang dalam proses penyelenggara negaranya menggunakan uang negara, APBN, APBD, sumbangan luar negeri dan sumbangan masyarakat. Nah, jadi mereka wajib menyediakan informasi sehingga ketika masyarakat mau mengakses informasi pun mendapatkan hak-haknya yang telah diregulasi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, jadi jangan takut ya untuk minta informasi di informasi apa saja. Informasi apa saja. Ada juga memang diatur undang-undang itu tentang informasi yang dikecualikan. Misalnya jangan sampai ketika informasi ini diberikan akan membahayakan ketahanan negara atau persaingan usaha tidak sehat, atau bahkan misalnya kayak Om Jo punya hasil diagnosa penyakit tertentu kan soalnya boleh dipublikasikan oleh dokter tanpa seizin Om. Nah, itu masuk informasi yang dikecualikan. Nah, selain itu bisa diakses. Selama di dalam badan publik itu tidak menetapkan informasi dikecualikan, nah itu bisa diakses oleh publik dan pemerintah wajib menyediakan itu.
Wajib. Nah, pemerintah ini dalam hal ini badan publik ya kan, yang menggunakan konteks uang negara. Karena ini sudah era keterbukaan, bukan era ketertutupan yang yang dulu lagi kan. Ini masyarakat juga sudah melek nih. Nah, karena yang ketong mau bahwa masyarakat itu jangan dijadikan sebagai objek pembangunan, tapi menjadi subjek. Walaupun pemerintah eksekutif sebagai eksekutor, sudah ada badan legislasi, tapi masyarakat juga harus punya peran sebagai kontrol publik untuk bagaimana pemerintah bisa menjalani amanah undang-undang ini, menjalani amanah yang diberikan oleh masyarakat sesuai dengan target dan capaian-capaian kerja. Nah, itu yang juga harus disampaikan ke masyarakat bahwa kotong buat ini. Ada informasi-informasi ini yang ini juga harus disampaikan. Karena penting juga, karena informasi ini juga menjadi target market bagi orang lain. Contoh investor luar. Dong mungkin hanya untuk tahu harga palawija yang ada di sini, harga cengkeh, harga apa yang ada di sini, sudah pun datang sini. Ya dong tinggal buka misalnya di websitenya Dinas Pertanian atau Dinas Perdagangan, ya kan? Tinggal buka websitenya. Ini nih yang produk unggulan di sini. Ini harganya sekian. Berarti waktu bisa ambil ini di NTT, bawa ke sini dengan harga yang sekian. Nah, kalau orang bisnis kan pasti begitu. Nah, kalau misalnya informasi ini sudah disediakan oleh badan publik itu, nah karena orang di luar juga mau mencari ini. Atau misalnya Om Jo mungkin pengen tahu anggaran NTT ini berapa sih tahun? Nah, terus digunakan untuk apa saja nih? Terus sisanya berapa? Atau program pembangunan apa yang sudah dijalankan? Penggunaan anggarannya berapa? Itu berhak. Itu itu minta maaf Kakak betul. Itu ada ke satu website yang Kakak dong rangkum semua data-data di situ atau bagaimana? Ya, jadi di sebuah provinsi itu ada misalnya Dinas Kominfo. Dia sebagai PPID utama. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, yang dia merangkum semua dari beberapa semua dinas, instansi. Nah, tapi dinas-dinas tersebut juga harus ada PPID yang disebut sebagai PPID pembantu untuk membantu mendistribusikan informasi ini masuk ke konten-konten di websitenya PPID utama. Begitu. Jadi misalnya Om Jo, kalau misalnya untuk tahu tentang hal-hal berkaitan dengan dinas perindustrian dan perdagangan, perlu juga ke PPID utama atau bisa langsung ke PPID-nya dinas perindustrian. Atau mau tahu tentang anggaran dan sebagainya bisa ke Badan Keuangan, websitenya Badan Keuangan Provinsi dan sebagainya. Gitu. Dan memang ada mekanismenya. Om Jo pergi ke dinas tersebut, misalnya secara manual ya. Nah, nanti ada permohonan informasi, nanti dong tanya Om Jo nih minta identitasnya. Atau misalnya kelompok yang datang meminta, mereka akan meminta legal standing dari kelompok ini apa, misalnya. Dari KNPI atau dari GP Ansor mau minta informasi apa, maksud dan tujuan mau minta ini apa, gitu juga harus jangan sampai kan takut salah gunakan, gitu. Siap. Jadi intinya Katong mengajak semua teman-teman publik NTT, khususnya Kota Kupang, ayo ini ada undang-undang nih tentang keterbukaan informasi publik, ayo akses. Yang mau akses aja. Akses. Yang dong mau berikan selama itu bukan informasi dikecualikan, Katong siap terima pengaduan Komisi Informasi. Nah, jadi itu namanya sengketa informasi. Jadi masuk nanti di sidang sengketa informasi. Dan itu yang Kakak yang urus langsung ya? Di bawah bidangnya Kakak advokasi tadi ya? Nanti kita mengadvokasi, kemudian nanti menjadi pembahasan di tingkat komisioner. Nah, ketika ini menjadi sebuah sidang sengketa, kami akan memilih 3 orang menjadi 3 orang komisioner itu menjadi majelis komisioner untuk menjadi proses sidang. Sama seperti sidang-sidang pengadilan pada umumnya. Ada 3 orang majelis komisioner sebagai misalnya seperti hakim lah. Nanti ada pemohon informasi, ada badan publik yang menjadi dan itu sanksinya apa Kakak? kalau yang diputuskan bersalah itu sanksinya jadi ini bukan soal putusan bersalah atau soal jadi putusannya adalah badan publik ini harus memberikan informasi atau tidak. Nah, memang ada sanksi yang diatur pada pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini adalah
bagi badan publik yang dengan sengaja tidak memberikan informasi kepada publik, maka akan dikenakan pidana 1 tahun penjara dan denda 5 juta. Itu di Undang-Undang Pasal 52 tuh. Jadi memang ada sanksinya. Hanya sonde serta merta ketika Dongson memberikan langsung dipidana, ada proses dan mekanismenya. Siap. Betul. Mantap, jadi menarik. ketika sidang ini berjalan, misalnya publik sonde puas karena Dongson mau kasih, Dong bisa melakukan banding sampai juga. Ya, sampai banding di tingkat peradilan umum, terus sampai di Mahkamah Agung. Nah, nanti putusan itulah yang menetapkan dia bisa membuka atau sonde atau kena sanksi atau sonde. Gitu. Siap. Oke. Jadi gitu, Om. Om Acan, terima kasih mau ngobrol-ngobrol dengan ketong ini sore Ya, baik. di tengah abang pun kesibukan. Itu sudah. Iya toh, maksudnya bisa ngajak panggil minta Om Acan untuk ikut supaya kotong saudara Ron dengarlah langsung dari pemuda Muslim dan beta pemuda Katolik. Ya memang soalnya ada masa organisasi apa-apa. Tapi menjadi influencer yang bisa membawa virus damai juga semua. Membagi informasi sih. Jadi yang sonde tahu jadi tahu, dan ya ambil yang baik lah, yang buruk tinggalkan. Ya, seperti gue bilang tadi, ya menjadi tanggung jawab ketong bersama sih, Om. Iya, betul. Karena besok-besok NTT mau jadi apa, jadi seperti apa, ya itu karena ketong mengemasnya saat ini. Sekarang, ya. Dan ini diharapkan kayak Om Jo dong. Kayak besok tua. Siap, tapi masih fresh begini, jadi masih bisa lah. Amin. Oke kakak, gitu. Beta harap nanti jangan kapok ya kakak Iko Pasiar Oto. Siap. Beta waduh bersyukur nih. Nah, Oto nih Pasiar Sulama, soalnya Pasiar Oto. Ketika sebut Pasiar Oto, gue ingat dulu waktu kakak pernah Pasiar Oto. Pasiar Oto Bemo nih. Wih, sekarang hampir soalnya pernah lah ya. Itu tadinya mau Pasiar Bemo ya, sonar Bemo nak kakak. Jadi biar kotong Pasiar Oto tahan. Kadang beta berpikir nih, Om, kalau kotong Pasiar Oto kayak Oto Bemo dulu tuh, bahkan Batong kan lebih banyak mengenal orang, mengenal karakter orang, Batong bersosialisasi. Nah sekarang mungkin kesini kan lebih ke individualistik, karena semua orang semua memiliki kendaraan dan sebagainya. Tapi Bemo ini sebenarnya pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Iya. Di situ banyak hal yang kita dapat. Betul. Gitu Bemo ya. Dari mulai halal ya. Jadi Om bilang Pasiar Oto ini yang betul, bukan sekedar Pasiar tapi adalah sedikit adalah hal-hal yang bermanfaat potong bagi. Betul. Beta berterima kasih di abang dong yang mau jadi bepung tamu dengan bepung narasumber yang sebelumnya. Terima kasih. Semoga ketong jangan kapok untuk ketong berbagi untuk sesama. Beta Jumala berterima kasih banyak Om Jo sudah memberikan kesempatan untuk ketong berbicara banyak hal tentang NTT, tentang Indonesia, dan tentang untuk kebaikan dan inspirasi kebaikan bersama untuk mungkin ketong paling cucu besok-besok. Betul. Terima kasih Om Jo. Ya sama-sama kakak Beta, terima kasih. Yuk saudara semua, nanti kalau ada yang pertanyaan yang kira-kira Beta dengan Om Acan lupa bahas, komen saya di bawah. Nanti Beta bisa minta Om Acan waktu untuk ketemu Pasiar. Siap. Okay? Bye.